Iya. Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Saya Hera. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman ke teman-teman saya, orang-orang di lingkungan saya yang punya cerita menarik tentang kehidupan mereka ataupun informasi berharga yang kita sama-sama bisa belajar dari teman-teman saya ini ya. Dan yang datang hari ini namanya Wina. Hai. Hai. Wina ini teman saya SMA, ya. Terus waktu lulus, kita sama-sama kuliah ke Bandung. Ya, satu Wina kampus ya? satu kampus, Wina di arsitektur, saya di hubungan internasional, ya. Tapi, nanti kita tanya sama Wina, dia masih gambar rumah nggak? Gitu ya. Gitu. Jadi, yang saya mau ceritain yang kita akan dapat informasi dari Wina saat ini adalah, Wina ini, pengusaha, gitu ya. Background keluarganya pengusaha dan, bikin sebuah usaha, aku bilang usaha dulu ya, Win, ya. Ya, benar. Usaha yang nggak main-main gitu. Apa itu? Bikin sekolahan. Nah ya, berat banget kan tuh ya, maksudnya produknya tuh nggak kelihatan kan bikin sekolahan ya. Produknya adalah anak-anak yang, nggak cuman pinter di sekolah, tapi juga pastinya punya karakter yang bagus gitu ya. Oke, Win, kenapa bikin bisnis sekolah? Mmm, jadi awalnya itu, dulu kan bokap aktif di, Diknas. Oh, oke. Jadi, Mhm. itu waktu masanya menterinya Bapak Wardiman. Bapak Wardiman Djojonegoro, itu Oh, kayaknya 9 bulan sembilan ya? puluh tiga, Mhm. 90 sampai 93. Oke. Terus pada saat, kita sendiri kan punya bisnis. Nah, pada saat bisnis kita tuh mau buat CSR, ngobrol-ngobrol-ngobrol, karena kita masih berhubungan dekat sama Pak Wardiman biarpun beliau sudah tidak menjabat kan. Mmm, Jadi kayak teman keluarga juga lah. oke. Kalau hari raya kita pasti saling, mengunjungi gitu. Jadi, pada saat lagi ngomongin mau CSR, kita kepikiran mau bikin satu usaha yang CSR. Beliau malah bilang, "Kenapa nggak coba pendidikan?" Dia bilang kayak gitu. Oh, Pertama, dia bersedia menjadi penasehat. Terus dia bilang, kedua, di Indonesia itu perlu pendidikan yang lebih, 2 arah. mmm, Jadi bukan dari gurunya aja, tapi iya, anaknya itu juga bisa mengembangkan dirinya gitu. oke. Kita juga waktu itu mikir, kalau sekolah gimana bikinnya orang kita nggak punya background sama sekali." Ya jadi pokoknya Pak Wardiman bilang dia akan bantu, terus kita sempat bekerja sama sama satu, keluarga yang memang bergerak di bidang pendidikan, tapi mereka universitas. Nah Mmm, ini kita kan mau bikin waktu itu tuh SD awalnya. SD Jadi aja. awalnya SD aja. Cuman ternyata partner kita itu, tergerak sama si konsultannya yang bilang, "Ini di sini ada kebutuhan tinggi buat SMP dan SMA." Karena waktu itu kita mau bukanya sekolah internasional Mmm, dan kebetulan partner yang kita dapat orang Lampung. oh gitu, Nah, dari kenapa Pak Lampung. Wardiman juga setuju, karena dia Mhm, bilang, "Lampung itu segitu deketnya sama iya. Jakarta, tapi ketinggalan kok dibandingin Palembang." Mmm, Padahal dia bilang banyak orang Lampung yang pinter-pinter. mhm mhm, Karena dia banyak bertemu sama orang baik dia kan, aktif di Putri Indonesia kan, iya Yayasan Putri Indonesia iya, begitu dia udah mhm retired. mhm Banyak pokoknya orang-orang pinter di berbagai mhm bidang gitulah. mhm. Ternyata kalau ditanya-tanya katanya banyak yang dari Lampung. Begitu dilihat-lihat lagi, banyak orang tua itu menyekolahkan anaknya mulai SMP atau SMA gitulah, langsung Mhm. ke Jakarta kalau dari Lampung. Oh, Dan biasanya kalau udah ke Jakarta, heeh, udah nggak mau balik lagi. Jadi dia bilang, "Kenapa nggak bikin sekolah di Lampung supaya mereka jadi anak-anak yang, membesarkan kotanya sendiri," gitu. Jadi mmm, makanya motonya kita itu adalah global, knowledge mhm. but local root. Jadi maunya kakinya tuh tetap Oh, jejak di, lokalnya dia Lampung lah ya kalau kita. Lampung atau Indonesia gitu Atau ya? Indonesia. Mhm Tapi mereka punya pikiran luas, seluas-luasnya ke luar mhm negeri, dan itu memang yang bantuin waktu itu Pak Wardiman. Kita awalnya konsepnya, Cambridge, mhm itu kenapa kita izinnya juga waktu itu sekolah nasional, sekolah internasional. mhm. Kita mulai SD, SMP, SMA, dan ternyata konsultan kita agak kurang profesional. Jadi dari situlah kita akhirnya turun, tadinya kita cuma mau invest dana tok.
Oh gitu. Jadi nggak ada bidang pendidikan sama sekali, pokoknya nggak ada niatan untuk terjun di bidang pendidikan sama sekali. Manajemen pun enggak ya? Pokoknya Manajemen invest pun dana enggak, aja? invest dana dan Heeh, memantau. Pak oke. Wardiman cuman bantu ngasih masukan gitu, Ya karena ya kita ya. pikir kan kita kerja sama sama orang di bidang pendidikan kan. Mhm mhm. Tapi karena kejadian itulah si konsultannya juga kabur, orang tuanya marah-marah waktu itu, jadi kita ikut turun. Mmm, Mmm, dari situ memang, gue sama suami gue yang dipercaya. ya, Karena akhirnya kita membentuk konsep, kalau konsep Cambridge itu kan, lebih banyak arts-nya, lebih mhm banyak project-nya, mhm, which is itu lebih kayak bidangnya gue sama laki gue. ya. Laki gue kan graphic designer, Oh, dia biasa bikin performance, dia biasa bikin, I.O. kayak gitu-gitu, event. Dia biasa bikin iklan. mmm, Jadi kita larinya ke situ yang membedakan, karena di saat itu di sana tuh semua sekolah agama sekolah agama sekolah agama, kita doang tiba-tiba muncul dengan sekolah multicultural, multi-religion. mmm, Awalnya mah sedikit banget lah, mhm, cuma ada 51 siswa dan banyak orang tua yang masih keberatan kalau anaknya itu kita expose di kayak musical pensi kalau kita tuh. Cuman ini dibikin mmm, musical. ya Kenapa ya, musical menurut Pak Wardiman? Kalau mau belajar bahasa Inggris, yang kita angkat tuh waktu itu sekolah internasional kan bahasa bahasa Inggrisnya. Inggrisnya dulu, Kebetulan kepala sekolah heeh. kita waktu itu juga dari, Amerika sama, Filipina. Jadi Oh, emang bahasa Inggrisnya sih kenceng. mhm, Nah, tapi kan ada anak-anak lokal yang nol bahasa Inggrisnya, jadi caranya lewat musical. Anak-anak tuh kalau disuruh nyanyi, disuruh ngafalin skrip, acting, mereka tuh cepet. dalam bahasa Inggris Dalam cepet? bahasa Inggris, cepet. Jadi Mhm mereka udah kayak mhm, ngobrol sehari-hari, dan itu langsung mmm, kelihatan. mhm mhm, Plus memang kita menerima beberapa anak yang, delay di sekolahnya. Jadi itu juga ngebantulah orang tua jadinya spreading mouth to mouth. Jadi sekarang dulu kita awalnya 51 siswa ya, sekarang kita tahun ini 1.090 siswa. wow, Dari TK sampai heeh, SMA. Dan oke, itu boleh dibilang gue sama laki gue tuh, proses belajar yang nggak kelar-kelar. mmm, Tapi kalau oke, dipikir lagi ya kita tuh memang ngambil spesialisasi khusus gitu heeh, ya. Kayak gue misalnya ngambil arsitektur, lu ngambil HI. Tapi sebenarnya proses belajar kita kan nggak pernah selesai ya. pasti, Kayak mhm dong, begitu gue nikah punya anak aja gue belajar juga tuh iya, cara ngerawat heeh, anak segala macam. Ini pun demikian gitu. Kita mhm, belajar tentang oh gini toh apa menghandle sekolah dari sisi pendidiknya, bukan mmm, siswanya. mhm, Tapi gue sama laki gue itu ngambil angle-nya justru anak-anak yang tidak akademis. iya, Kita itu bukan tipe kita berdua tuh yang lebih ke arah art. Dan mmm, terus terang dulu, gue merasa tidak 100% ketampung sih. Jadi, kita justru, berusaha nunjukin ke orang tua, mhm eee, apa, kan intelligence ada 9, mhm, yang selalu dilihat cuman matematika, bahasa bahasa Inggris, Inggris, ya kan, science, science, that's it mhm, gitu. iya, Padahal anak yang jenius banget dalam bidang art, itu bisa directing, bisa, script writing, mhm bisa acting menghafal sekian banyak dialog mhm sambil nyanyi, sambil nari, itu menurut kita juga it's a big talent. Ya mhm, pokoknya awalnya kayak gitu sih. saat ini gimana setelah 17 tahun? Pasti dari awal struggling dengan sebagai sekolah baru, di Yes, lingkungan yang bukan Jakarta gitu, bener pasti banyak, apa ya, permintaan dari orang tua yang harusnya begini sekolah, bener harusnya begitu. bener. Suami gue pernah tuh digerebek malam-malam karena Oh kita ya? latihan yang buat musical itu kan. Heeh. Latihan buat musical Heeh, sampai jam 6 belum selesai. Sementara ini kan di Sumatera ya, Lampung mhm, kan Islamnya kuat sekali. iya, Jadi kayak kita, skipping, waktu sholat ibadah. mereka kesannya gitu kan. Oh, Ngeh juga kita, karena kalau di heeh Jakarta kan biasa ya heeh, gitu. Jadi gue, background gue emang arsitektur, gue tuh waktu itu lebih banyak, handle gedung. Makanya mmm, fasilitasnya segala macam sempet bener-bener gambar kita dong lo pikirin. ya? Sempet Oh, sempet, masih heeh sama nyuruh-nyuruh. heeh, Terus, laki gue tuh lebih ke program. Jadi yang mmm, bikinin program siswa tuh dia. oh Program gitu? siswa yang ke arah Cambridge, yang ke arah art. Karena itu yang kita jual. Oh, iya 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 Sama iya, ikut kompetisi-kompetisi bahasa heeh. Inggris, itu juga yang kita jual. Itu laku, Win, awal-awal di sana, yang Awal-awal dijual tuh agak kartunya? susah.
Heeh. Awal-awal agak susah. Sekolah mahal yang dijual nari, nyanyi gitu. Bener, Heeh. itu jadi pertama banget ada orang tua yang pull the kids out of the, performance. Jadi, nggak mau ikutan pensi, katanya, "Anak saya bukan mau jadi artis," katanya gitu. Oh Karena kebanyakan gitu. tuh tipikal ya, tipikal orang tua, Heeh. mungkin kayak bokap gue pun dulu gitu, "Pokoknya lu jadi insinyur dulu, pokoknya ambil A1 dulu, nanti Iya. mau ke bidang lain gampang," gitu. Mhm. Tapi at the end ya gue milih arsitektur ya karena masih ada art-nya ya. Nah, Mhm ini mhm. pun masih orang tua tuh pengennya anaknya jadi dokter, Mhm. jadi pengacara, itu yang menurut mereka tuh, bergengsi dan pasti Iya. duitnya. Mhm. Atau jadi pengusaha, Iya. jadi nggak ada tuh arah-arah ke musik. Jadi kalaupun Mhm. kita kasih raport, kita jelasin bahwa anaknya bagus di Mhm. bidang seni, itu menurut mereka belum dianggap prestasi. Nah, itu Mhm. yang kita coba pelan-pelan buka dan Pak Wardiman membantu sekali karena setiap Mhm. kali kita ada pertemuan orang tua murid, kita pasti akan ngundang dia, dia yang akan menjelaskan Oh, konsepnya. oke. Dan siapa sih yang bisa ngelawan kalau dia Betul betul. yang ngomong Hebat mantan juga menteri loh ya, pendidikan, heeh. iya. Bawanya orangnya nggak main-main ya, Karena pasti kita mantan-mantan. ditanya. Pertama gue sama laki gue waktu itu belum punya anak. Jadi Iya iya ditanya, iya. "Ibu tahu apa?" Ibu Oh. nggak punya anak, gitu. "Ibu backgroundnya apa?" "Arsitektur." "Tahu apa Ibu soal pendidikan?" Pasti Heeh gitu. heeh. Jadi Iya akhirnya iya iya. daripada ribet-ribet kata kata bokap gue, "Ajak aja Pak Wardiman ke sana." Bener bener. Soal perizinan gimana, Win? Masih ingat nggak? Mungkin ada teman-teman mungkin mau bangun TK, bangun SD, Kita sih izin, biasalah ya kalau gedung lu mhm. harus punya izin AMDAL, izin lingkungan segala Oh, macam. oke. Pasti gedung juga punya regulasi keamanan Mhm. tertentu. Mhm. Terus, sudah pasti kita harus punya, izin, membangun dan sebagainya, kita harus kasih gambar sebagainya, kita harus kasih konsep dan kurikulum kita Mhm. seperti apa, terus perencanaan guru-gurunya kita akan seperti apa. Mhm. Kita sih izin tidak ada masalah, cuma memang waktu tahun berapa tuh ya yang ada masalah di JIS, semua sekolah yang izinnya internasional dikembalikan ke nasional. Oh gitu ya? Jadi kita cuma Mhm menyebut mhm. diri kita sekolah nasional interkultural. Iya, udah nggak Iya, internasional udah lagi. bukan internasional Iya, lagi. intercultural. Tapi kita, cultural-nya itu boleh dari dinas itu boleh modifikasi apa aja. Nah, di situ kita Mmm. tetap pertahanin tuh bahasa Inggris, Mhm. terus musical, Mhm. itu tetap kita pertahankan. Itu di luar kurikulum nasional sebenarnya. Jadi kalau dulu ya, Mhm. hitungannya sebenarnya kita kayak nasional plus. Iya Gitu, iya iya. plusnya tuh terserah kita sebenarnya apa Mhm. aja. Jadi, Mhm. itu yang kita ambil sekarang dan, Mhm. boleh dibilang justru sekarang program kita Mhm. yang, ke arts ini adalah yang bikin anak-anak mau datang ke sekolah kita. Karena kalau Mmm. anak-anak yang lebih ke arah akademik banget, itu Mhm. pasti akan ke sekolah negeri. Jadi sekarang Gitu udah ya? mulai kepisah tuh, heeh. Di Oh, daerah tuh masih sekolah negeri tuh masih megang lah mhm. gitu dan posisi mereka juga masih tinggi. Tapi kita sekarang udah di nomor 2. Ketika mereka mau ngejarnya universitas negeri, Ya, gitu kan. Oh, seperti mereka itu. lebih milih Mereka kampus biasanya negeri. lebih ke sekolah negeri ya, karena jaminan ke Mhm. universitas negeri. Cuma makin ke Mhm. sini pun, kita lihat murid-murid kita itu juga selain baik di arts, mereka juga bagus juga di akademik. Dan kita kan juga Mmm, ada, beasiswa-beasiswa untuk anak-anak yang nggak mampu kan. gitu ya? Karena memang Pak Wardiman maunya, Mhm. ya sekarang kita punya anak-anak yang mampu, itu yang ada di kota. Tapi dia pengen reach out juga ke yang remote area kan. Iya iya. Jadi ada tuh yang anak, petani kopi lah, petani gula lah, yang kalau Mhm. bayar nih 1 tahun sekali dia bawa duit 1 kantong segini buat bayar 1 tahun. Oh. Cash, baru habis setoran Heeh. di tempat panennya dia, dia langsung Heeh. bawa buat bayar ini sekolah anaknya. Tapi pikirannya maju juga ya, memasuki Bener masukin sekolah bener. gitu. Itu sebenarnya buat kita gunanya teknologi sih. Mmm. Karena dengan teknologi anak-anak ini juga jadi melek, anak-anaknya biasanya yang minta. Oh gitu. Iya, jadi memang belakangan kan kita juga udah banyak manfaatin kayak media Heeh. kayak TikTok lah, Instagram. Malah waktu lagi pandemi kita bikin, kita selalu ada namanya SDB Fair, si pensi itu kan. Pensi Mhm. itu ya lomba-lomba segala macem. Mhm. Nah pada saat pandemi akhirnya kita bikin lombanya itu lewat Instagram, lewat YouTube, dan yang tadinya Mmm. lingkupnya tuh cuma provinsi Lampung ternyata nyampe ke Jogja, Bali, Oh dan gitu. Kalimantan ada yang daftar. Oh ya? Ingat gak sih dulu ada make up challenge?
yang kalau diginiin Iya, mukanya berubah, diginiin heeh mukanya heeh. itu salah satu yang dilombain dan pesertanya banyak, kita nggak nyangka. Dan Oh, itu, akhirnya memang boleh dibilang sekarang heeh, kita dijadiin salah satu sekolah panduan dari, Dinas Lampung. mhm. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, biasanya kita duluan yang akan diminta untuk, implementasi. Atau jadi konsultan gitu, ditanya-tanya? Konsultan banget sih enggak, cuman kalau Mhm, ada studi banding biasanya memang pasti ke mhm. sekolah kita sih. Nama sekolahnya apa, Win? Sekolah Dharma Bangsa, Dharma Bangsa. mhm, Oh, di Bandar di Lampung? Bandar Lampung, Oh, di Pagar Alam tepatnya sih. Itu emang daerah-daerah pendidikan semua sih. mmm. Kalau gue bayangin ya, bangun sekolah itu kan yang nggak kalah penting adalah rekrutmen guru, gitu Bener ya, gitu. bener, Jadi kayak milih pacar gitu kan, banget. sesuai nggak sama visi misi kita, bisa sejalan nggak nih kita, bisa tercapai nggak tujuan kita, lu rekrutmennya gimana? Nah, pertama itu bener-bener tough sih buat Heeh, kita, karena tadinya semuanya tuh by the book. heeh, Jadi misalnya guru ini harus punya akta mengajar, guru ini harus, lulusan, jurusan kejuruan pendidikan guru, mmm, terus, harus punya IPK sekian itu gitu. formalnya, Formalnya seperti paper, itu, cuman heeh, ternyata pada saat sudah pelaksanaan nggak semuanya tuh punya jiwa educator. Educator itu menurut kita bukan cuman ngajar ya, kalau ngajar itu nurturing, ya, benar nurture, benar. mhm, Makanya belakangan sesudah 10 tahun, kita keluarin moto barunya itu adalah, SDB is our second home. Karena anak-anaknya tuh segitu deketnya sama gurunya. mhm, Jadi, gue sama suami gue handpick sendiri. Udah lewat nih pokoknya semua tes-tes micro teaching lah, terus kelengkapan dokumen segala macem, mhm, biasanya gue sama laki gue yang bakal, interview interview, lagi. Tentang bagaimana dia akan handling kelas. Terus, apa sih pengalaman dia dulu sebagai murid yang bikin dia kepengen jadi guru, terus mmm, pengalaman apa yang akan dia hindarin. Dari situ kita tahu apakah dia punya apa ya istilahnya, nurturing ya itu, mhm, nurturing soul apa enggak, punya jiwa welas asih apa enggak, punya jiwa mendidik atau enggak. mmm, Dan itu berguna banget karena sekarang ini, sekolah kita kan juga diminta untuk mulai inklusi kan, mulai iya, menerima anak-anak berkebutuhan khusus. mhm, mhm, Dan itu gunanya guru-guru yang memang punya jiwa bukan mhm, cuma ngajar, mhm, tapi memang mendidik dan mengasuh lah kalau misalnya buat di SD dan TK tuh ada jiwa mengasuhnya. Banyak anak-anak kita tuh sebenarnya yang anak-anak di sekolah gue mhm, itu ternyata ada kurang kasih sayangnya juga. Jadi ada yang orang tuanya tugas di tempat lain, mhm, dia jadi tinggalnya misalnya sama neneknya tok, atau sama mhm, pembantu tok, iya, atau misalnya bapaknya yang nggak ada, tugas di Jakarta gitu misalnya ya, ibunya yang tetap stay, itu tetap ada pengaruhnya sih. iya, betul betul, Jadi sekarang mhm, kita tuh punya awalnya kita cuman punya konselor kayak BK, iya, ingat kan dulu kita punya BK gitu ya. betul, heeh, Lama-lama, eee, gue akhirnya koordinasi sama, partner gue di, klinik terapi kita, klinik terapi psikologis. Ternyata anak-anak di sekolah gue itu, punya banyak problem pribadi, misalnya dibandingin lah sama kakaknya yang lebih pinter, ya itu sekali lagi kalau intelijensinya beda gitu. mhm, Atau, dia punya masalah dalam bergaul, mhm, gitu. Akhirnya sekarang kita punya psikolog sekolah. mhm, Psikolog sekolah ini pertama mendeteksi si anak di kelas kalau ada yang behavior-nya beda. iya, Karena banyak juga orang tua yang ternyata anaknya punya spektrum sedikit kebutuhan khusus, nah, dia tetap masukin. mhm, Nah, kalau dulu-dulu kita suka kecolongan, tapi hikmahnya dari yang kecolongan itu adalah, ya sekali lagi, kita bisa lihat mana guru yang memang punya jiwa mengasuh dan mengedukasi dibandingin mhm, yang cuman ngajar. mmm, Sesudah 12 tahun deh, baru tuh mhm, bener-bener jejak semua guru-guru kita itu boleh dibilang adalah guru-guru yang bisa gua andelin. Udah mmm, nggak ada gonta-ganti lagi. iya 5 tahun iya iya. pertama sih kerjanya kita gonta-ganti terus. Itu guru lokal? Orang Indonesia? Lokal, sekarang lokal. Tapi Oh, dulu awalnya memang, kita punya 5 Filipina, mhm, 1 Amerika. Nah, yang mmm, Amerika ini kayak headmaster-nya yang mengepalai iya, semua departemen. Si, guru-guru Filipin itu yang jadi kurikulum teacher. Jadi kan kalau
kalau, jadi kepala sekolah nggak mungkin, karena kan kita sekolah nasional udah sekarang. Iya iya. Nah, Oh, mereka iya jadi ya. kurikulum koordinatornya, yang Oh, masukin kurikulum, dimasukin dari Cambridge karakter ya itu? ya, Cambridge-nya, plus karakternya, plus English-nya, kayak gitu-gitu. Mhm mhm. Ada bedanya ini kan udah 17 tahun ya, Win, ya. Mhm, Ini gue juga pertanyaan buat diri gue sendiri gitu. eh, Eee, ini anak-anak yang dibilang, generasi, strawberry ini, heeh. itu mereka bilang ada itu udah traits-nya, udah bawaannya, yang manja gitu ya, yang nggak bisa dikasarin gitu. Lu lihat nggak ada nih? Bener loh ada yang namanya generasi ini dan lu ternyata meletakkan itu sebagai suatu perhatian khusus. Nah, sebenarnya itu semua balik lagi juga ke orang tuanya sih. Jadi, kita tuh sebenarnya udah menciptakan program sebisa mungkin anak-anak ini harus ready di real life. Jadi kayak sekarang kalian tuh bergantung sama uang orang tua, nggak berasa tuh keluar uang segala macem. Kita ciptain program sebenarnya. Jadi kayak, homestay. Homestay itu tinggal di rumah-rumah penduduk. Mmm. Terus, ada yang sit in, ke sekolah lain. Gitu. Terus kita Oh. ada pensil project, mereka ngumpulin uang jajan mereka. Kadang-kadang, ya memang tidak semua ya, yang merusak itu justru orang tua. Kita ada satu anak, waktu lagi homestay, dia lagi cerita bikin tempe apa segala macam. Biasanya kan kita yang kasih ke orang tua nih, hari ini anak-anak ngapain aja. Bapak Mhm. ibunya ngelihat dia bikin tempe dan makan tempe, datang ke lokasi bawa fast food, ayam goreng. Oh. Gue nggak usah sebut brand-nya ya, tapi pokoknya dia datang bawain itu buat anaknya makan, which is Dibilang apa, kasihan apa karena kan iya anak gue nggak doyan gitu, iya, Kak? menurut dia anaknya nggak doyan. Padahal sebenarnya kalau Oh, lagi rame-rame gitu anaknya mah udah aman makan. aja, Iya, aman-aman ya anaknya kan? fine-fine aja. Oh gitu ya? Ada lagi yang, bapaknya sewain 4-rider, karena kita waktu itu, field trip jadi kalau SD itu biasanya seputaran Provinsi Lampung, Mhm. SMP mereka tuh field trip ke, pulau lain, kebanyakan Pulau Jawa. Nah, SMA itu biasanya ke luar negeri. Oh. Nah, yang SMP ini, bapak ibunya juga ketar-ketir, jadi disewain 4-rider dong, buat ngawal bis kita. Kirain Oh, tuh cuma sampai Kalianda, cuma sampai, pelabuhan di Pulau Sumateranya doang. Begitu nyampe di Merak, udah disambut ternyata lagi sama lanjut 4-rider lagi. lain. Jadi sebenarnya anaknya sendiri pun bisa kita tempa, cuma orang tuanya yang musti dikasih pengertian. Jadi Oh, boleh dibilang ya, gitu. program-program di sekolah Heeh gue itu, heeh. eee, tumbuh dan berkembang karena kondisi yang ada. Gara-gara itu sekarang kita punya parent seminar program. Jadi kita biasanya mendatangkan tokoh-tokoh Oh, orang bagus ya. tua yang inspirational. Kayak Narasumber, psikolog bener, gitu. psikolog udah pasti psikolog Di kita, sekolah ada heeh, ya? yang partner gue, itu pasti gue minta untuk ngasih jadi pembicara. Tapi Mhm. biasanya kita undang salah satu. Kayak tahun kemarin gue ngundang Grace Tahir, karena orang Mmm. tua kan suka alasannya, "Oh saya kerja, saya nggak sempet ngurusin." Grace Mhm. Tahir ini adalah salah satu contoh orang tua yang biarpun dia sesibuk apapun, Dia mau tapi involve. dia sempet. Dia Mmm. pasti sempetin. Dia kan anaknya sekelas sama anak gue, Oh. selevel dan sekelas. Dia Oh. pasti akan berusaha cari tahu tentang, ada tugas apaan. Even nih ya kayak nih sekarang kita lagi pesta kelas, Mhm. dia biasanya kan kita ada list, ibu-ibunya mau bawa apa-apa aja. Dia sempet loh naruhin makanan yang dia mau bawa, sementara ya beberapa orang tua yang lain mah Mhm skip aja gitu nggak baca, mhm. gitu. Jadi, banyak yang kita, apa ya, kembangkan lah program-program di sekolah ya karena apa yang terjadi di lapangan. Mungkin itu yang bikin sekolah kita tuh konsepnya sedikit evolve lah dari pertama kali kita mulai niatnya cuman pokoknya sekolah internasional, target kita adalah anak-anak ini bisa masuk ke universitas yang bagus-bagus kayak gitu ya. Mhm. Tapi sekarang jadi kita ada rapot karakter juga Oh ya? karena terbukti Isinya deng apa tuh, Vin? Rapat karakter? isinya, kalau misalnya TK, yaitu kemampuan dia bersosialisasi, Mmm. terus kemampuan dia menyelesaikan masalah sendiri, Oh. kemampuan dia untuk berinisiatif, sama kreativitas.
Terus kayak, bagaimana dia beradaptasi itu kalau SD udah mulai kayak gitu. Nah SMP, SMA itu udah lebih jauh lagi sih, leadership kita lihat, Mmm, terus, apa, kemampuan manajemen diri, oh itu ya, kita lihat. Karena kalau misalnya SMP, SMA, pada saat mereka mau field trip atau edu trip, kita suruh mereka nabung dulu, dan itu kelihatan tuh manajemen nabung di dirinya, sekolah ya? nabung di Jadi sekolah. kelihatan ya? Oh, Yes, tapi oke semua kita oke. laporin ke orang tua, Ya ya ya. gitu. Jadi Mmm, ketahuan pada saat mereka mau jalan, mungkin sebulan, 2 bulan sebelumnya orang tua mungkin udah cuma tinggal bayar maksimum tuh 2/3 dari biaya, tapi mereka juga seneng ngelihatnya karena anaknya kan udah kelihatan ada punya usaha usaha, sendiri, biar iya mereka iya. ngerasain gitu. Terus, entrepreneurship-nya kan juga, kita mulai dari SD kan. Bagus ya? Ya, jadi ya kayak Mmm, gitu-gitu tuh pada saat mereka bikin pensil project, mereka harus jualan. ah, Pensil project itu nanti mereka beli buku, beli mhm, peralatan sekolah buat sekolah-sekolah yang di daerah terpencil, mhm. yang nggak punya peralatan lengkap lah. Nah, untuk beli itu mereka harus usaha sendiri. Jadi, kita tied in nih pada saat kakak-kakak kelasnya pada pensi, anak-anak SD itu jualan. Jualan. Boleh dibantu orang tua, Mmm, misalnya iya. bikin makanan orang tuanya yang bantu, Mhm tapi mhm. mereka yang harus jual sendiri atau Mhm. idenya harus dari mereka. Mereka harus bisa jelasin. Kayak gitu tuh ide darinya pada dari lo? Eee, Bagus loh. banyak Itu banyak pensi ya udah, heeh. pensi aja gitu, nggak ada yang Kebanyakan kalau jualan program itu anak-anak. iya. Iya iya, benar benar. Heeh, Jadi kebanyakan kalau program jadi gue tuh kayaknya akhirnya pembagiannya antara gue sama suami gue ya, heeh. karena gue kan ketua yayasan. Jadi gue Mmm, tuh yang berurusan sama HRD, sama finance, mhm. sama izin-izin tuh gue. Jadinya gue Mmm, tuh lebih yang istilahnya belakang meja. Laki gue tuh yang administratif. lapangan. Mmm, Dia yang urusan PR-ing, marketing, program kreativitas sekolah tuh dia. Jadi itu hasil dia ngolah sama guru-guru lah. Dia punya WhatsApp oh, grup sendiri tuh sama guru-guru buat oh. kayak gitu. Cuman kalau mereka mau propose, budgetnya gue yang audit. Sebenarnya kayak rumah tangga dibawa ke kerjaan aja. Sekarang big question Win, Nah, sebagai orang yang udah lama terjun di dunia pendidikan ya, hmm. overall lu menilai bagaimana sih concern lu dalam dunia pendidikan di Indonesia ini apa? Concernnya, Teman-teman gue tuh pernah bilang gini ya, nah, ngeliatin anak-anak kita gitu ya, mm-mm. mereka tuh bilang gini, "Seandainya ya zaman kita sekolah modelnya udah kayak anak-anak kita sekarang, pasti Indonesia lebih maju." Nah, GR menurut lu banget sendiri ya. gimana? Nih, lu ya Heeh, orang tua kan. Menurut lu sendiri, apa yang masih jadi concern? Kalau gue lihat anak lu udah very proaktif, iya, berani gitu heeh. ngobrol sama Gua orang. bahagia karena sekarang kita punya pilihan, gitu loh. Yes, bener Sekolah sih. itu kan kayak lu kan, lu jahit sendiri modelnya kayak gini. Iya iya Sekolah negeri kita tahulah dengan kurikulum di kelas seperti ini. Kita punya pilihan, anak kita maunya cocoknya yang mana, iya kita bener sendiri cocoknya yang mana gitu ya. bener bener. Itu zaman kita kan nggak ada pilihan, sekolah ya Bener. diknas aja gitu ya, ikut semua kurikulum pemerintah gitu. Bener. Oke lanjut lagi ya teman-teman, tadi ada masalah teknis, kita lanjut lagi pertanyaan ke Wina. Yuk gimana Win? Iya, kalau gue bilang, anak itu kan ada introvert, ada extrovert. Hmm. Kalau yang extrovert, begitu dia masuk di sekolah kita, dia langsung dapet channel untuk mengeluarkan pendapat. Yang Hmm, introvert itu masih harus kita, korek-korek, kita harus pancing-pancing, gitu. Dan kalau orang tuanya nggak sensitif tentang ini, mhm, itu udah semakin nggak berkembang aja anaknya, gitu. Jadi, yang masih jadi concern gue sebenarnya adalah kalau orang tua itu masih ngelihat, cita-cita anak adalah cita-cita dia, itu banyak banget masih. Jadi ada nih satu anak yang sangat berbakat di bidang musik dan dia suka banget, mmm, tapi orang tuanya itu nggak setuju. Jadi dia mau ikut eskul musik nggak dibolehin, mau ikut mhm, partisipasi di musikal sebagai pemusik juga nggak boleh. Sementara kan kita butuh konsen mmm, orang tua kalau iya masih di bawah iya, 17. mhm, Jadi kita nggak bisa terlalu banyak melakukan apa-apa kecuali consulting ke orang tua. Begitu anaknya, kemarin tuh sempet, nggak mau sekolah karena dia ngerasa nggak punya motivasi juga ke sekolah, baru orang tuanya consult ke kita. oh, Kalau kayak gitu sedikit terlambat sebenarnya, tapi at least kalau orang tuanya masih mau denger kita tuh lebih baik. Cuman ya kadang-kadang kan mhm, jadinya wasting the time dari anak itu, harusnya dia udah bisa berkembang lebih jauh. mhm mhm, Ada nih satu anak dulu, mmm, dia berkebutuhan khusus. Jadi dia, ngomong bicaranya terganggu.
terus tangannya tuh kayak motoriknya tuh agak kaku. Tapi dia berani ngomong dia mau jadi, stage manager. Stage Oh, manager itu mhm, jadi yang ngatur, inilah ya, penempatan duduk, apa, posisi berdirinya, si, pemain dramanya atau apa-apa seperti itu. mhm. Sesudah itu kan kita prosesnya panjang, 6 bulan kalau mau menuju musical. Selesai musical, dan itu biasanya adalah memang puncaknya karena semua yang berantem-berantem, yang nggak setuju, yang males-males, apa segala macem, di hari itu semua tuh keluar yang terbaik, dan mereka Mmm, tuh seneng kalau mhm, ditepokin dan memang hasilnya biasanya bagus mhm, karena emang gurunya gurunya juga guru-guru yang passionate sih. mhm. Ini anak, eee, tangannya tuh bisa lancar loh, Oh, somehow ya, kita juga nggak tahu. faktor psikologis ya, Win, ya? Bener. Sangat dipengaruhi oleh psikologis juga. Iya, Ada satu anak lagi waktu itu, suami gue kekeh anak ini karena anaknya kekeh pengen masuk, ke tarian kecak. Adalah kita dulu bikin Rama and mhm, Sinta terus, ininya ada nari kecak. Eee, dia kayak ada spasm juga gitu. Jadi kalau kecak kan musti kayak gini, iya, tangannya nggak bisa naik. mhm. Pas awal-awal latihan dia nggak pernah bener-bener bisa naik. Pas hari pertunjukan dia bisa naik. Dan itu sampai itu Oh, kenapa akhirnya gue collaborate sama partner gue yang di klinik buat heeh, ngecek, gitu loh. Jadi mmm, kita tuh ada terapi apa, ada permintaan ke orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus kayak gitu tuh untuk, dapet diagnosa, mhm, terus dapet report berkala yang mhm, nanti akan dicek sama, si partner gue di Jakarta. iya, Ya kayak gitu tuh. mhm, Dan anak-anak yang lain jadi belajar empati sih, kalau iya, gue bilang. betul, Dulu mhm, terus terang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, sesimpel anaknya cuman hiperaktif, mhm, itu orang tua bisa protes ke kita, minta anaknya nggak satu kelas sama anak itu. Kan kasihan banget ya? iya, iya, Itu makanya kalau gue bilang, yang masih memprihatinkan buat gue adalah orang tua yang mungkin masih nitipin ambisinya dia atau cita-citanya dia nggak kesampaian, oke, seperti itu. mhm, Atau yang nggak melepaskan anaknya buat experience the real thing. mmm, Berantem pasti ada, mhm, jatuh pasti ada. Kita aja ngasuh anak kita itu nggak mungkin nggak jatuh. mhm, Terus ini orang tua mengharapkan orang apa, murid, satu kelas yang isi muridnya bisa 10 sampai 20 anak, nggak kejadian apa-apa sama sekali, gurunya cuman susah ya, satu, mungkin mhm, asistennya satu, dan anak mhm, ini kan kita emang dukung untuk bersosialisasi, ya main mhm, lari-larian, nggak apa-apa gitu mmm, loh. mhm, Kalau di tengah-tengah itu ada jatuh segala macam, kita selalu minta orang tua untuk tidak interfere. Sekolah yang menengahi dulu, iya, 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 gitu. betul. Anaknya kan pasti ngadu lah ke orang tuanya. Iya. Jadi nomor satu adalah, orang tuanya sendiri ya, harus Mhm. paham bahwa anak kita itu bukan kita, gitu Bener ya. bener Heeh, jadi, biarkan mereka berkembang sesuai dengan bakat bener. dan minatnya. Yang kedua adalah sekolah sendiri harus customize gitu ya, untuk Iya handling anak, ya iya, kan? Beda-beda, bener. gitu ya. Udah nggak bisa kayak zaman kita dulu, Heeh. suruh nyatet dari halaman sekian sampai halaman sekian gitu misalnya. Mhm. Dulu kan kita pelajaran sejarah kerjanya nyatet mulu tuh Nyatet ya, doang, inget nggak? iya. Nah, guru sejarah gue ini juga menyenangkan, guru sejarah dan PPKN Mhm, gue ini menyenangkan. Dia tuh membuat ilustrasi. Dia bikin imajinasi anak itu berkembang dengan cerita mhm, yang dia buat. Dia nggak peduli date misalnya Pangeran mmm, di Ponorogo tuh perangnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. mhm. Dia menceritakan perangnya, entar anaknya akan cari sendiri. Oh gitu ya? Karena Oh. memang jiwanya dia itu, dia emang suka sejarah gitu. Jadi kita beruntung sekali Poinnya ketemu bercerita aja dulu ya, poinnya pokoknya pokoknya cerita aja dulu. nggak usah ngapalin tanggal, Iya, jadi nama anak-anak itu orang happy. tuanya siapa, Itu dia. Anak itu Pangeran pasti akan mencari tahu, Diponegoro, heeh. oh gitu, oke, Jadi oke, dulu suami gue pada saat keren, training guru-guru, terutama guru-guru yang, pelajarannya pelajaran sifatnya sosial sama arts gitu, bukan mhm, yang eksak ya. mhm, Dia itu bilangnya cuma satu, mhm, "Kita itu harus lebih pinter daripada Google, tapi lebih menarik daripada YouTube." Dan kita selalu bilang, "Inget mhm, aja guru kalian waktu mhm. dulu sekolah yang jadi favorit kalian, apa yang bikin dia jadi favorit kalian? Cara ngajar dia apa yang bikin kalian Oh, suka?" Gitu. mhm, mhm, Ikutin itu dulu aja, jadi niru dulu deh, mmm, dari situ baru develop, mmm, tuh. Dan ya kita sih beruntung sih, kadang-kadang blessing itu datangnya, bisa juga dalam bentuk karyawan yang
kok cocok pasti ya gitu sama pasti. visi misinya Iya, kita. heeh. Ya cuman 10 tahun lah tuh Her, bongkar pasang. Mhm. Sekarang kalau setelah 17 tahun lo boleh bilang sekolah lo keunggulannya apa dibanding sekolah intercultural sejenis lah? Keunggulannya, Heeh, menurut kita itu adalah di karakter. oke. Anak-anak SDB, kita tuh SDB itu juga selain singkatannya Sekolah Dharma Bangsa, Darmasa. kita jadiin moto yel-yelnya anak-anak itu adalah smart, dynamic, and bright. Hmm, Smart iya, kamu harus pinter. iya, Dynamic itu adalah memengikuti perkembangan zaman, adapt itu ya adapt. sekarang kan bahasanya. Bright itu lu harus menonjol Hmm, dalam hal apapun ya, cuman mhm mhm, dalam hal berbuat kebaikan aja ya tonjolkan itu gitu. mhm. Ada satu anak nih gue cerita, dia, daftar jadi LO OPEK tahun berapa tuh ya OPEK, di Jakarta, Lupa, heeh. lupa gue juga. Pokoknya dari situ dia sengaja cari, delegasi dari Amerika. Dia datengin loh, dia tetap sopan Mhm. gitu. Terus dia nanya, "Are you from United States?" Gitu. "I really want to know what Harvard looks like, because I've heard so much about Harvard," kata dia gitu. Dan si delegasinya ini happy sekali, ini anak dapat undangan loh ke Harvard, Oh ya? buat ke sana 2 minggu, keliling-keliling dan ngerasain kuliah di sana. Oh sit in juga? Ya Iya, ampun, sit nggak cuman juga. keliling gedung ya? Iya, makanya kita tuh bilang, pokoknya nggak usah takut gitu loh, Heeh, be dynamic, be bright, eee, dan berani aja, itu apa, kalau kita kan dulu timid ya, kalau nggak guru nunjuk kita nggak berani nanya. mhm, Kita nggak berani ngomong gitu kalau iya, misalnya nggak dipersilakan sama heeh. guru. Anak-anak sini kadang-kadang guru-gurunya lagi jelasin, mereka bisa interrupt di tengah-tengah, Iya, yang mau gitu. ngomong banyak, kan gue suka storytelling di kelas anak gue, Heeh, begitu ada pertanyaan semuanya mau nanya, gitu. Dari iya pertanyaan lucu sampai yang serius ya. Iya, iya. betul Orang hebat nggak hebat. bakal lihat lu kalau lu tidak mulai duluan gitu. Dan Iya karena anak iya ini iya. muncul di antara LO-LO yang lain, dia bersinar lah kasarnya. Mhm mhm, Karena ya LO yang lain ya mhm, mungkin ya, eee, nggak seaktif dia bertanya, mungkin takut ya, mmm, gue juga nggak tahu gitu. mhm Tapi yang jelas, mhm, gue juga sampai kagum gitu loh. Wah, betul. hebat ini anak. Ada role model di dunia pendidikan nggak sebelum lu bangun sekolah, "Aku pengen kayak dia nih." Founder apa gituin yang lu bisa lu ambil pemikirannya dia? Sebenarnya boleh dibilang, nggak ada yang spesifik sih ya, Mhm, eee, boleh dibilang hampir setiap tahun tuh gue suka berubah-ubah sih. Jadi, mmm, salah satu yang gue suka itu memang mhm. Sri Mulyani. Oh, Dia oke. bisa ngomongin soal Mhm, uang, mhm. yang segitu jelimetnya, tapi bisa kasih perumpamaan itu dengan santainya. Nah, itu yang jadi role model gue dalam mencari guru. Gue kepengen Mmm, anak tuh mhm. nggak takut sama pelajaran gitu loh. Iya iya Itu iya. sebenarnya sesimpel itu. Menurut gua Bu Sri Mulyani itu cukup setara sama Bu Indra guru matematika kita dulu. Oh ya? Bu Menurut Indra gua Bu ya? Indra itu ngejelasin sesuatu itu jelas gitu loh. Heeh. Jelas, nggak diribet-ribetin, nggak Oke. berusaha nyusahin hidup muridnya Heeh gitu heeh yang udah pada tegang gitu. Itu heeh. salah satunya. Banyak sih, Mhm kenapa tiba-tiba gue juga nggak kepikir sama sekali ya saat ini, mhm tapi banyak sih. mhm. Salah satunya adalah dia. Oh, dan ya itu, dulu waktu gue TK kan gue ke Pak Kasur ya, Oh, TK Pak Kasur, TK TK Pak Mini. Kasur. Oke. Dan itu, gue inget banget sih, Mhm. semuanya pun sama dia dibikin jadi permainan, semua dibikin jadi lagu, semua dibikin jadi dance, even Oh, matematik pun dia bikin jadi, lagu dan lagu. dance, Oh oh gitu gitu. kan. Eee, Karakter building pun dia bikin jadi lagu. Kalau Mmm, nggak salah Satu-Satu itu apa, Satu-Satu Aku Sayang Ibu itu mhm. lagunya dia deh, seingat Mmm. gue itu. Masih perlu mengindonesiakan anak-anak ini nggak? Oh Dengan sangat, bahasanya di sehari-hari bahasa Inggris, sangat-sangat. kurikulumnya bahasa Inggris, Kita British itu, Inggris, Cambridge maksudnya? kalau bikin musical tuh, suami gua nggak pernah mau ngambil tema dari luar. Mmm, Jadi kita bikin tuh kayak Malin Kundang, oke Danau oke. Toba, Oh, terus waktu itu ya itu Ramadan Cinta, mungkin bukan mhm, bukan bener-bener lokal Indonesia ya, tapi mhm mhm, itu kan ada adaptasinya juga di Indonesia. oke. Ter Lewat culture ya? Lu Lewat masukin culture lewat lewat culture. culture. Kalau nggak anak-anak juga nggak tahu, Timun Mmm, Mas waktu itu. Jadi kalau yang iya SD iya, tuh, waktu itu mhm, Timun Mas,
SMA-nya Pandawa 5 waktu itu Mhm, pernah, kayak gitu-gitu. Jadi mhm. mereka juga harus belajar tentang Indonesia ya, karena kan kita maunya roots-nya tetap Indonesia. Iya iya, Terus betul. kita ada UN Day, tapi kita Iya, juga ada hari bahasa. Kita ada juga mmm, hari religion. Kenapa kita sebut hari religion? Di mhm, hari itu semua anak itu, ngumpul, mhm, tapi ini grade-nya, beda-beda ya, dan mereka mhm. cerita tentang agama mereka tanpa tanpa berusaha apa ya, menggurui yang agama lain. Jadi cuman cerita aja kebiasaan di ini dia apa, kayak gitu. Oh, gitu. Kebiasaan di, agamanya dia apa, Mmm. kayak gitu sih. Planning 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Panjang kan kalau sekolah nggak bisa pendek-pendek. Kita tuh sebenarnya dulu awalnya kenapa kita terjun ke sekolah ini cuman satu, kita Mhm, nggak mau anak-anak lulusan kita mhm. nggak punya alumni untuk disebut. Jangan sampai misalnya 20 tahun lagi, "Sekolahnya di mana?" "Di Sekolah Dharma Bangsa." "Di mana Di itu?" mana "Udah ya? nggak Heeh. ada," gitu. Itu kan sedih ya, kayak kita kan kita masih bisa gitu Heeh, bawa anak kita buat masuk ke alma mater kita, itu heeh. kan bangga kan. Mhm. Jadi ya kita juga berharapnya anak gue bisa nerusin itu. Terus, Oke. SDB, Sekolah Dharma Bangsa ini masih bisa dipercaya oleh orang tua membawa hal-hal yang baru. Mmm, Jadi, itu aja sih, kita cuman mau sekolah ini tetap eksis dan mmm. ngikutin perkembangan zaman. Ada rencana buka di Jakarta? Enggak kayaknya. Oh, enggak. Oh, Jakarta enggak? Jakarta itu boleh dibilang adalah Heeh. saatnya gue istirahat. Kalau di sana itu gue pasti full meeting tuh dari pagi sampai sore. Jakarta itu adalah saatnya gue bener-bener cuman konsen ke anak gue. Mmm. Ke keluarga gue, terus ya itu, main sama temen gue, palingan yang gue urusin di Jakarta adalah klinik, tapi klinik itu kan gue lebih ke Klinik manajemen, psikologi ya? klinik psikologi. Oh, Tapi, oke oke. temen apa, partner gue yang lebih ke arah programnya kan. Mhm mhm. Jadi, gue tuh Ini lo palingan bikin untuk support iya sekolah lo? iya, karena Oh, jadi, gitu. eee, Konsultannya jadi dari, iya, tempat dari lo sendiri Heeh, ini? dari Oh, tempat. Jadi gitu. kita juga bisa ngikutin perkembangannya anak ini kan. Mhm mhm. Kalau enggak, kita punya satu rekanan di Lampung, karena sebenarnya awalnya sih makanya gue bilang, kadang-kadang tuh bisnis itu tumbuhnya ke kiri ke kanan itu justru karena kebutuhan. Jadi awalnya karena ada anak-anak berkebutuhan khusus yang kita udah minta sama orang tuanya untuk anak ini harus diterapi nih, nggak bisa Mhm cuman ngandelin sekolah. Orang mhm. tuanya malu karena Lampung kota kecil, bisa Mmm. kelihatan kalau anaknya diantar ke klinik Oh, oke. gitu. Jadi akhirnya gue bikin dan gue juga tidak menyebutnya klinik, gue nyebutnya school. Gue bilangnya MS School, Maximum Source School. Jadi Oh. maximize, their source gitu loh, Heeh which is heeh their heeh. brain, their body, apapun dari si anak itu. Mhm. Kita sebutnya school. Jadi orang tuanya mau datang, Mmm. nganter anaknya dengan tulisan ke gedung MS School itu pasti akan lebih menyenangkan dibandingkan Dibanding tulisan tulisan klinik klinik atau terapi rumah gitu. sakit Iya, awalnya atau rumah gitu sakit, ya? Heeh benar. heeh. Oke. Jadi itu salah satu Mhm. perkembangannya dari si sekolah ini juga. Mmm. Udah gue cuman ngikutin sejauh itu aja. Mhm mhm. Kalau disuruh bikin sekolah lagi di sini Mhm. kayaknya nggak bakal cukup deh 24 jam dalam Bagus 7 loh, itu hari. gue tertarik sama raport kepribadian lo itu tuh. Iya Iya kan? Ada itu segala kan? iya iya, Heeh, terus karena anak lu menabung anak gitu kan untuk bener field trip. bener, karena kan at the end ya, Heeh. lu lihat deh, dulu ada omongan anak-anak yang nilainya A kebanyakan jadi dosen, anak-anak yang nilainya B kebanyakan jadi, apa, pegawai kantoran, Mmm. anak-anak nilai C itu yang biasanya jadi pengusaha sukses. Dulu sempet dibilangnya kayak gitu. Nah, gue maunya anak-anak itu bukan cuman pinter buat Heeh. nantinya jadi dosen, Heeh tapi heeh. mereka juga punya kemampuan buat ngembangin diri gitu loh. Jadi Iya nggak iya iya stereotipnya iya. kayak gitu bahwa Iya iya iya. anak-anak yang bandel anak-anak yang apa, kerjaannya main mulu, ngobrol mulu sama temennya itu akan lebih sukses, berusaha karena dia udah punya network, kayak gitu-gitulah dulu kan Mhm, public dibilangnya kayak speaking gitu. apa gitu, iya. Iya, dan lebih jago ngomong Iya, segala jadi macam. harapannya punya profesi, tapi juga punya skill lain Yes, yang bisa dikembangkan dan berguna buat orang lain ya. gitu ya, Win, ya. Ya, apalagi sekarang kalau universitas minta, Instagram-nya si, murid kan, dia kepengen Universitas tahu. ya? Mhm, Oh, banyak universitas di Amerika yang sekarang justru pengen lihat mental health-nya seperti apa. mmm, Makanya kita percaya kalau mereka dikasih satu kegiatan seni atau satu mhm kegiatan olahraga, mhm. itu akan jadi channel buat dia ngeluarin depresinya dia atau frustasinya dia kalau dia
lagi stres misalnya di urusan sekolah. Mmm, Itu kenapa musical selalu ada. mhm, Terus kita ada namanya SDB Cup itu juga selalu ada. Jadi buat anak yang oh, lebih ke arah musik atau art atau larinya art ke atau situ, sport, ke SDB Fair. mhm. Kalau yang lebih ke arah sport ya di SDB Cup. Pokoknya mereka harus ngambil salah satu. Makanya eskul tuh dari kita udah dapet 2 for free. Mereka harus Mmm, ambil. harus ambil 2. Ya, salah Oke, satunya musik atau itulah. Jadi kalau misalnya dia mau ambil satunya tuh akademik, misalnya dia mau ngambil math club, yang mhm. satunya lagi dia harus ambil either art atau sports. Oh gitu, biar Kita balance paksa ya? ya, kita paksa Betul sebenarnya orang betul. tuanya. Heeh, Biar nggak bagus loh. itu loh, biar biar apa ya, biar nggak cuma di dunia dia sendiri aja. Mhm, biar Dia otak kiri, harus otak kanan socialize. itu ya, Benar. Dan dia harus bergerak. socialize, dia harus ketemu orang. Mmm, Mau introvert, mau ekstrovert, pasti mhm, nanti ada guru kita yang akan bantu lah. mmm, Seperti itulah. Sebenarnya lebih banyak ngaca ke diri kita sendiri sih. Dulu waktu jadi, murid gue pengennya diapain sih gitu. Gue betul, pengennya guru itu gue ya. tuh ininya apa sih, gue Heeh pengennya heeh, sekolah gue itu programnya apa sih yang dulu gue mhm. ngerasa nggak kesampaian gitu. Iya iya iya, Sebenarnya bener itu bener, sih, Her. mhm, iya. Oke, padat banget loh ngobrolnya ya. Banget ya. Ngomongin orang tua, ngomongin bisnis juga ya, milih guru yang sesuai sama kita gitu kan ya. Ada protes orang tua juga ya, andil Heeh. orang tua sehingga anaknya nggak bisa berkembang kan ada juga gitu Iya, kan ya. bener Gitu, bener. kita sama-sama belajarlah hari ini ya. Thank you banget loh Win, ya, Sama-sama. bener-bener informasi baru buat kita semua ya. Kadang-kadang ada keinginan gitu, bikin sekolah sendiri supaya cocok sama kita gitu, tapi kan nggak segampang itu juga gitu ya. Betul betul. Dan nggak semua semua sekolah pasti ada kelebihan kekurangan kok. Gitu Gue ya, yakin pasti sekolah gue mhm, juga tidak tidak jadi marketnya orang-orang tertentu yang kepengen agamanya lebih kuat, belum tentu betul mau ke sekolah gue, betul betul, gitu. heeh Yang heeh, mau anaknya lebih ke akademis, lebih ke ikut olimpiade-olimpiade terus tiap saat, itu mhm, belum tentu ke sekolah gue, gitu. betul betul sih, Along iya, the time, akhirnya jadi kebentuk sendiri market gue. Jadinya emang tidak susah juga untuk ngobrol sama orang tua. Kalau dulu mhm kan pas mhm, pertama buka masih mix lah ya jenis orang mhm, tuanya. Makin lama kan konsep kita tuh makin makin terbaca, jelas, heeh. Kak, Terus kelihatan dari lulusan-lulusan kita. heeh. Malah lulusan pertama kita udah masukin anaknya ke TK loh. Oh Gue ya? berasa punya cucu tuh. Kemarin tuh, Udah 17 tahun ya soalnya. ya ampun kita berasa punya cucu, ini anaknya masuk TK gitu. Seru sih, tapi seru banget ya, dan itu panggilan ya, Win, ya? Maksudnya Ya, jadi, punya sekolah ya punya jiwa jadi guru juga, ngajar, ngedidik bener, anak gitu. bener bener. Ya, dititipin anak orang ini masalahnya Nah, kan? itu kenapa 5 tahun pertama tuh gue Heeh. nggak mau tuh yang ketemu orang tua, biarin aja laki gue. Oh gitu? Karena menurut gue tuh akan Heeh, terlalu saklek gitu loh. eee, Eee, Sementara Ray itu lebih lebih luwes mhm, nyampein maksud dia ke orang tua. Kalau buat gue, mmm, rules is rules gitu loh. ya ya ya, Kalau buat Ray dan gue belajar banyak dari dia gimana caranya untuk lebih memahami orang tua. mmm, Ketakutan mereka gitu. Apalagi ternyata belakangan kita tahu ada beberapa orang tua yang overprotective karena memang anaknya ada kondisi khusus atau iya keluarganya ada kondisi khusus iya gitu. iya Ada iya, problem di betul, dalam keluarga. Itu yang gue juga belajar juga gitu. mhm, Makanya emang belajar tuh di mana-mana sih, Hat. iya iya, setuju setuju. Mhm. Oke, thank you banget loh, Win, ya, Sama-sama. sangat bermanfaat, teman-teman juga ambil positifnya, kita belajar sama-sama, ya. Sampai ketemu lagi di, teman Hera selanjutnya, teman yang lain, ya. Bye-bye. Bye.